kewajaran itu kalian ungkapkan. Nah, batas kewajarannya seberapa, kalian buat saja asumsi. Misalnya kalian di situ, kalau ada nilai-nilai yang rasionya misalnya lebih besar dari 2 kali lipatnya dari nilai rata-rata industri atau lebih dari 30% atau 20%, kalian buat asumsi sendiri nggak apa-apa. Kalau kira-kira itu tidak wajar, maka kalian gali, ini ada kemungkinan apa? Misalnya, oh ternyata kemungkinan utangnya direndah-rendahkan, liabilities-nya dibikin understated supaya rasionya tinggi, misalnya seperti itu. Karena pembaginya rendah dan seterusnya. Jadi kalian dari situ bisa diungkapkan. Jadi tidak seluruh akun kalian sajikan yang ininya diuraikan ya. Jadi mungkin hanya 3 atau 4 akun saja yang menjadi fokus perhatian atau keanehan, misalnya seperti itu. Itu untuk yang soal nomor 1 ya. Jadi fokusnya pada apa namanya, pada anomali atau pada keanehan dari angka-angka yang ada. Kemudian temuan lain yang saya lihat dari hasil ujian kalian, ini tapi kalau yang ini sebagian kecil dari kalian, masih ada ternyata yang masih belum paham antara perbedaan tujuan audit, prosedur audit, dan asersi. Ya ini tolong nanti dibaca kembali. Pokoknya ciri-cirinya kalau tujuan audit itu paraphrasing dari asersi. Jadi misalnya kita mau membuktikan asersi occurrence, maka tujuan auditnya adalah apa namanya, memastikan bahwa misalnya transaksi pembelian benar-benar terjadi. Nah itu tujuan audit. Nah kalau prosedur biasanya menggunakan bahasa-bahasa, ada kata-kata vouching, tracing, melakukan pemeriksaan, kemudian apalagi misalnya rekalkulasi dan seterusnya, itu adalah bahasa-bahasa untuk prosedur. Nah ini ada yang kebalik. Saya nggak tahu entah karena terlalu cepat atau tidak teliti membaca soal diminta untuk tuliskan prosedur yang tepat untuk mendapatkan temuan-temuan seperti tersebut di atas misalnya gitu. Nah ada seperti itu yang dijawab di lembar jawaban adalah asersi dan tujuan audit. Nah ini tolong hati-hati ya. Ini kadang-kadang masalah ketelitian membaca soal. Kemudian apa namanya, beberapa kelemahan juga saya temukan pada ini, pengertian prosedur analitis, substantif analytical procedure. Jadi yang di soal isian singkat yang ditanya adalah prosedur analitis, tuliskan contoh atau sebutkan langkah-langkah untuk yang bisa dilakukan untuk melakukan pengujian substantif analytical procedure. Nah, kalau prosedur analitis kan membandingkan data keuangan dengan data keuangan dengan data non keuangan, data tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, itu jawabannya ada yang masih menjawab prosedur pengujian rinci, test of detail balances. Misalnya jawabannya malah vouching, tracing, dan sebagainya. Kalkulasi, ada yang seperti itu. Nah, harusnya kalian cukup menjawab misalnya membandingkan data tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan akun misalnya aset dengan akun penyusutan, membandingkan antara apa dengan apa. Nah, itu cukup betul. Jadi ada kata-kata kuncinya, yaitu salah satunya membandingkan gitu. Itu salah satu contoh kata kuncinya. Jadi tolong hati-hati dalam membaca soal. Kalau saya pikir itu buru-buru, jadi nggak baca soal detail, ingatnya substantif aja, bayangannya mungkin tes substantif. Padahal ada kata-kata analitik, substantif analitis. Nah itu hati-hati ya dalam membaca soal. Kemudian yang ini itu tadi bicara ini ya, kelemahan-kelemahan terkait teknis. Satu lagi, dalam menyusun prosedur, saya di kelas berulang kali tolong dalam menyusun prosedur dibuat urut. Mulai dari prosedur umum, misalnya dapatkan saldo, dapatkan misalnya daftar aset, dapatkan misalnya list apa itu. Kemudian masuk ke pengujian intinya, baru di akhir
pengujian atas penyajian dan pengungkapan, seperti yang saya contohkan di program kerja. Nah, di kalian saya temukan masih ada beberapa yang tidak urut. Isinya betul, hanya langkah-langkahnya itu acak. Sehingga kalau misalnya auditor yang baru kadang-kadang mengerjakan agak bingung. Nah, ini tolong hati-hati. Urutan juga itu mempengaruhi. Saya tetap beri poin, hanya poinnya tidak sempurna gitu dari dalam ujian. Itu catatan teknis ya. Nah, ini satu lagi non teknisnya. Ini juga menarik. Jadi saya selaku pengajar juga melakukan prosedur analitis. Nah, tapi belum sampai prosedur substantif ya. Saya melakukan prosedur analitis, saya bandingkan data antar mahasiswa, data dengan yang sebelumnya. Ada beberapa kemiripan. Yang lebih parah, ada yang salah mengutip soal, tapi teman-temannya juga salah. Itu di soal ini saya sebutkan ini nggak cuma di kelas kalian. Jadi ada soal misalnya di nomor 5 yang terkait isian singkat, bandingkan antara materialitas dengan risiko audit. Apa hubungannya dan jelaskan. Yang dijawab adalah materialitas dan bukti audit. Nah, kan beda kan? Di soal risiko audit dijawabnya bukti audit. Tapi itu kan salah, wajar. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang jawabannya sama-sama salah, per kata juga sama. Ininya jadi itu yang paling kelihatan ya. Masih ada beberapa yang lain juga yang mirip-mirip. Nomor 1 juga sama. Jadi per kata sama. Jadi kalau ini saya melakukan pengujian, saya biasanya itu ini berarti memang ada ya istilahnya kolaborasi di dalam pengerjaan ujian. Nah, berhubung saya di saat ini menjalankan peran sebagai pengajar, bukan sebagai auditor. Biasa kalau auditor saya langsung mengenakan biasanya ada temuan dan merekomendasikan sesuai dengan kriteria gitu. Tapi ini kan pengajar, saya harus melakukan coaching. Jadi saya cuma untuk UTS ini ini sebagai catatan masuk di kertas kerja saya. Tapi kalau UAS atau di ujian akhir itu tidak ada ampun ya. Nanti itu aja. Jadi ini saya tolong kalau untuk kemampuan teknis saya yakin mahasiswa STAN pasti sudah istilahnya mampu lah. Dikasih buku aja ujian insya Allah lulus. Tinggal masalah nilainya memuaskan atau tidak, tapi insya Allah lulus. Nah, cuma yang paling penting adalah apalagi di kondisi PJJ ini ya, bagaimana kita bisa bekerja secara jujur. Nah, ini tolong saya beberapa catatan dari saya. Jadi kita berlatih ini ya. Jadi kita melihat memang kalau saya melihat ya, kondisi PJJ ini nggak cuma di STAN, di seluruh institusi pendidikan di kita. Nah, ini pemahaman proses bisnis ya. Ada resiko-resiko yang muncul, yaitu resiko-resiko di mana pengendalian tidak bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat kalau ujian, pengendaliannya apa? Harusnya perangkat kita tidak bisa digunakan untuk aplikasi yang lain, misalnya selain aplikasi untuk ujian. Kemudian kita ruangannya steril, kan kita tidak memungkinkan kalau di ini. Nah, oleh karena itu, pengendalian yang dijalankan adalah pengendalian kepercayaan, kalau ini. Jadi masing-masing pribadi jujur terhadap diri sendiri. Nah, ini yang saya tanamkan. Kondisi-kondisi ini tolong sebagai latihan untuk kalian, karena nanti kalau saat kerja, tekanan akan semakin tinggi. Tidak hanya masalah nilai ataupun ancaman drop out, tapi kalau kerja itu nanti macam-macam. Nah, kalau kalian dari kuliah saja sudah istilahnya tidak bisa mengendalikan diri, khawatirnya nanti setelah di dunia kerja ketemu yang lebih berat, tergoda. Nah, ini pelajaran saja untuk kalian. Dan ini saya juga share ya, pengalaman kalau ujian internasional, kondisinya beda saya. Jadi kalau seringkali ikut sertifikasi internasional seperti itu, ujian itu laptop kita biasanya diminta untuk menginstal perangkat ataupun aplikasi, sehingga nanti kita bisa bukanya hanya soal ujian saja. Dan nanti area sekitar kita, kamar kita biasanya diminta untuk memfoto atau memvideokan bahwa steril, tidak ada orang lain, tidak ada buku, tidak ada perangkat lain, sehingga benar-benar situasinya seperti ujian. Dan nanti juga laptop kita
kendalikan remote dari sentral sana. Jadi ada pengendalian secara remote, sehingga kalau kita menginstal aplikasi lain atau apapun ketahuan dari sananya. Nah, ini pengalaman seperti itu. Nah, di kita untuk seperti itu kelihatannya belum sanggup, biayanya yang belum ada. Nah, oleh karena itu ya andalannya dari masing-masing kita saja bagaimana kita mengendalikan diri. Nah, mungkin itu sedikit himbauan aja, coaching lah kalau bahasanya dari saya, sebagai pengalaman saja. Ya minimal kalian ini jadi pengalaman berharga, jadi pernah mengalami masa-masa PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan dinamikanya. Semoga sih ini bisa buat bahan cerita, tapi cerita yang baik-baik ke anak cucu nanti. Jadi ini kesempatan berharga. Jadi kalian kalau menurut saya ya, mumpung saat kuliah berbuat kalian mencoba sesuatu itu kalian kembangkan saat kuliah. Salah biasa, yang penting bagaimana memperbaikinya. Tapi kalau saat kerja, nah itu yang hati-hati. Sedikit salah itu bisa bermasalah. Makanya manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya saat kuliah ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi saja terkait prepaid expense. Nah, materi-materi terkait prepaid expense dan materi seterusnya, metodologinya sama. Audit itu ya itu aja. Jadi konsepnya pemahaman proses bisnis, kenali resikonya. Ya ini sama kayak saya tadi. Kita coba memahami proses bisnis, kenali resikonya. Setelah kita tahu resikonya, baru kita tentukan langkah kerjanya. Kita susun program kerja audit, kita lakukan pengujian, lalu kita simpulkan dan sampaikan laporan. Apapun auditnya. Mau audit laporan keuangan, audit pengadaan barang dan jasa, audit kinerja, ataupun audit yang lain, sumber daya manusia dan sebagainya, polanya sama. Itu yang dilakukan. Jadi ilmunya sebenarnya itu saja. Nah, sekarang sebelum nanti pemaparan saya minta untuk kelompok 6 ya. Nanti pemaparan. Tapi saya ingin share sedikit terkait ini ada YouTube. Mungkin kalian sudah di luar kepala ya masalah ilmu-ilmu akuntansi, tapi ini sedikit saja untuk merefresh. Siapa tahu mungkin ada beberapa di antara kalian yang lupa, sekedar untuk mengingat saja terkait prepaid expense. Ya, oke. In this video, we're going to walk through the accounting treatment of prepaid expenses. Kelihatan ya gambarnya? James, this is Accounting Staff, and in a few moments, we're going to work through a complete prepaid expense example. But before we jump in, I want to point out that this video is part of a mini-series that I've created covering adjusting entries in accounting, which you can find linked up here and down below in the description. If you've been having trouble with prepayments or accruals, then I highly recommend you check out these videos, especially the first one where I explain the theory behind adjusting entries and how they fit into the big picture of accounting. But in this video, we're going to get our hands dirty with a practical example of prepaid expenses. You'll find out how to recognize a prepaid expense, and then we'll walk through the adjusting journals of all of the affected accounting periods. I'm going to be releasing more videos covering deferred revenue, accrued expenses, and accrued revenue. All of that's coming soon, so hit the subscribe button and click on the bell so you don't miss out on any of those. Let's go. But first, let's clarify what a prepaid expense actually is. A prepaid expense is a future expense which has been paid for in advance. Now, what does that mean? It means that we made the payment in a past accounting period, but we don't actually receive the underlying goods or services until a future accounting period. Right, time for an example, but first, I want you to meet someone. This is Betty, my humble Toyota Yaris. She's not the biggest, and she's certainly not the fastest. In fact, she's kind of old, because she moves me around from A to B, and for that privilege, I have to buy car insurance. Unfortunately, I live in Vancouver, which has some of the highest auto insurance premiums in Canada. Betty, who I bought for
cost me a whopping $2,400 to insure for 2019. I paid for this in advance on December 15th, 2018, and I initially coded the whole payment to insurance expenses. Question: what monthly adjusting entries do we need to post to record this transaction in line with the accrual basis of accounting? We'll begin by taking stock of the facts. At the end of 2018, we'd already paid for our insurance coverage for the following year. So this was a future expense which I had paid for in advance. Does that sound familiar? Yes, we are dealing with a prepaid expense. I paid $2,400 in advance on December 15th, 2018, which I coded to the insurance expense account. Now, what would that journal entry look like? Well, I paid out $2,400, so my cash balance has to decrease by $2,400. Cash is an asset, which is the A in dealer. That makes it a normal debit account. So debits increase it and credits decrease it. That means that on December 15th, I would have credited my cash account by $2,400. I already said that the other side of the journal went to the insurance expense account. Well, expenses are the E in dealer, also a normal debit account. So to increase them, I debited the insurance expense account by $2,400. Here we have the initial journal entry. When I posted it, it would have hit both the cash account in the balance sheet and the insurance expense account in the income statement. We can visualize the impact of this journal entry on the general ledger using T accounts. In T accounts, debits always go on the left and credits always go on the right. So this is the result of that initial entry back in December 2018. And it would have been fine if we were cash accounting, because when we cash account, we record expenses once cash is paid out. But the problem is, we're accrual accounting, so expenses should always be recorded as they are incurred. That means that our expenses at the end of 2018 are overstated by $2,400. Time for our first adjusting entry. I'm going to show you how to record a prepaid expense. We're going to need to post this one into the December 2018 accounting period before it gets closed for good. Our insurance expense account is overstated by $2,400. Last time we debited the account, so this time we need to credit the insurance expense account by $2,400. But where does the other side of this journal entry go? We can't put this anywhere in the income statement because that will affect our profit for the year. That leaves us with one option, the balance sheet. But where in the balance sheet is a prepaid expense an asset or a liability? Well, there's an easy way to check this. Assets bring us future economic benefit, whereas liabilities involve a future economic sacrifice. In this situation, I've already paid for the car insurance, so now it's down to the insurance company to provide me with coverage for the next 12 months. I'm going to receive the benefit of that coverage, so this prepaid expense should be recognized as an asset in the balance sheet. In fact, prepaid expenses are always recognized as assets in the balance sheet. That means the other side of the journal entry is a debit of $2,400 to prepaid expenses in the balance sheet. Let's update our T accounts to find out what impact this journal entry had on the general ledger. So at the end of 2018, we have negative cash of $2,400, no insurance expense in the income statement, and a $2,400 prepaid expense, which we're holding as an asset in the balance sheet. This is exactly where we want to be. Now, when it comes to 2019, we have some more adjusting entries to post, 12 in total, one for each month of the year. So let's bring up a timeline for 2019 and break it down into 12 accounting periods, from January 1st all the way through to December 31st. In accrual accounting, expenses are recorded as they are incurred. So we need to release our prepaid expense from the balance sheet as we consume or get benefit from our insurance policy. In January 2019, I've consumed 1/12 of the insurance coverage. 1/12, $2,400 is $200. So the insurance expense that we need to recognize in our income statement
is $200 for January 2019. The adjusting journal entry that we need to post looks like this. We need to debit the insurance expense account by $200 to increase our expenses in the income statement. And we need to credit prepaid expenses by $200 to decrease our assets in the balance sheet. So with 11 months of insurance coverage left on the policy, we're carrying $2,200 of prepaid expenses as an asset in the balance sheet, and we've incurred an insurance expense of $200 in the income statement. This process of releasing prepayments from the balance sheet needs to continue for the rest of the year. At the end of May, we have consumed 5/12 of our insurance coverage, so we need to have posted this journal entry 5 times, recognizing a $200 insurance expense in the income statement on each occasion. With 7 months of insurance coverage left on our policy, we have $1,100 of prepaid expenses held in the balance sheet and $1,000 of insurance costs expensed in our income statement. 5 months of policy consumed over a 12-month period, which gives us $1,000. Likewise, you could do the same to work out the prepaid expense in the balance sheet. We have 7 months of coverage of future economic benefit left on the policy. So we have prepaid expenses of $2,400 multiplied by 7 over 12, which gives us an asset of $1,400 in the balance sheet. Come December 31st, the adjusting entry we need to post is exactly the same as the ones we posted for the previous 11 months. Debit insurance expenses by $200 in the income statement and credit prepaid expenses by $200 in the balance sheet. However, this time we've consumed all of our insurance policy. We are no longer expecting to get any future economic benefit. So we are no longer holding any prepaid expenses in the balance sheet. This asset has been reduced to zero because we have released all of it to the income statement, where we have recorded an insurance expense of $2,400 for 2019. Our cash account is still showing a credit for December in the prior year, because that's when we paid for the policy. So we've recorded our expenses as we incurred them, and our books are in line with the accrual basis of accounting. I'm going to be releasing more videos just like this one for deferred revenue. Oke, maaf tadi suaranya jelas nggak tadi? Kecil Pak, tapi terdengar. Oh, saya belum share-nya, belum saya masukkan ini tadi. Saya lupa centang untuk sound-nya. Tadi saya diingatkan aja kalau itu. Tapi terdengar ya? Terdengar ya? Jadi gini, kenapa saya ini, nanti saya kalau mau dengarkan lagi nanti saya share aja untuk apa namanya di LMS ya, nanti untuk MP4-nya buat nanti kalau kalian mau ini mendengarkan lagi. Tapi penekanan saya sebenarnya ini adalah contoh ya, contoh kita melakukan yang disebut namanya pemahaman proses bisnis. Jadi ini kebetulan kalian sudah belajar terkait prepaid expense pada materi-materi sebelumnya, sehingga kalian sudah tahu gitu. Tapi bisa jadi nanti kalian dihadapkan pada sebuah apa namanya, sebuah kegiatan audit yang memang kita benar-benar belum tahu. Maka biasanya kita melakukan pemahaman proses bisnis. Salah satu metodenya, salah satu ya, tidak hanya ini, adalah kita meminta penjelasan dari klien kita, klien audit kita, atau boleh dikatakan auditan kita yang kita audit. Kita minta pemaparan dari dia, atau dari mitra kita ya. Tolong jelaskan proses bisnisnya seperti apa. Dia pemaparan ini tadi seperti tadi, pemaparan, kita tangkap dari pemaparan itu, apa sih yang jadi resiko-resikonya, kemudian dari situ titik rawannya di mana, kita list, kita identifikasi. Kemudian pengendalian yang ada apa saja. Nah, itu adalah hal-hal yang kita perlu dapatkan dari informasi itu. Dari situ, kalau kita bisa tahu risikonya, bisa tahu pengendaliannya, maka kita bisa menyusun yang disebut namanya program kerja audit. Tapi sebelumnya kita tentukan bisa tujuan auditnya apa. Gitu. Nah, tadi dari penjelasan tadi, kalau bisa ini saya mau tanya ini ya. Kira-kira yang kalian poin kalian peroleh apa? Prepaid expense itu apa?
Prepaid expense Aset, Pak. aset, iya, betul Mbak Kartika. Kalau aset berarti ada kemungkinan apa? Kira-kira resikonya apa kecenderungannya kalau aset biasanya? Overstate. Overstated ya. Berarti kan dia ada kecenderungan resikonya dia overstated. Nah, kalau overstated kita perlu apa yang kita perlu buktikan? Biasanya kalau overstated. Asersi apa yang harus kita kita yakinkan kalau overstated itu? Yang pertama kali kita perlu pastikan kalau overstated. Biasanya diapain kalau overstated? Keberadaannya, Pak. Betul. Siapa tadi? Mbak Devita ya? Iya, Pak. Keberadaannya betul. Biasanya kalau overstated itu kan aslinya nggak ada, seolah-olah di neraca atau di balance sheet ada gitu. Jadi ya bertambah kan asetnya, padahal sebenarnya realnya nggak ada. Berarti kan kalau keberadaan berarti kita harus membuktikan asersi occurrence. Berarti nomor satu yang harus kita tulis di dalam tujuan audit kita adalah memastikan bahwa aset itu benar-benar ada. Ya kan? Itu yang pertama. Kedua, kalau memang asetnya ada, apa yang perlu kita pastikan lagi? Biasanya kalau kaitannya overstated. Right and obligation ya, Pak? Iya, aset itu yang ada itu benar punya kita apa enggak gitu. Jangan-jangan punyanya orang ditaruh di situ, ya kan? Atau sudah bukan punya kita lagi. Nah, itu yang perlu kita pastikan. Itu masih berarti right and obligation. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, seterusnya kita tinggal kembangkan dari karakteristik tadi aset. Aset itu kan macam-macam ada karakteristiknya. Kalau prepaid expense tadi dari penjelasan, dia tadi berapa lama dia ini ya? Setahun kah? Setengah tahun atau berapa bulan kalau dari tadi penjelasannya itu? Prepaid expense. Contoh-contohnya apa tadi? Tadi asuransi ya tadi ya contohnya ya. Asuransi, ada juga yang sewa. Nah, itu biasanya berapa lama tuh biasanya? Ada yang setahun, tapi lintas tahun juga nggak tadi? Nah, lintas tahun. Kalau lintas tahun kan berarti ada kemungkinan nggak? Kalau tadi kan prepaid expense di penjelasannya dia aset. Begitu udah pindah tahun, dia jadi apa? Menjadi beban kan? Dibebankan kan? Nah, beban itu kan kalau di apa posisinya kan beda kan? Antara debit kreditnya antara aset dan beban kan beda posisinya kan? Ya. Saldo normalnya posisinya beda itu. Nah, berarti kan ada kemungkinan. Pertama, salah klasifikasi. Yang harusnya udah jadi beban masih diakui sebagai aset. Atau sebaliknya, yang harusnya prepaid expense itu sebagai aset, kecatatnya sebagai beban. Ya, ada kemungkinan itu. Jadi kan ada kemungkinan di sana. Nah, itu asersi yang harus kita buktikan juga, klasifikasi. Kemudian tadi pembebanan, kalau bicara pembebanan hitung-hitungan berarti ada kemungkinan perhitungannya juga salah. Berarti kan kita membuktikan juga terkait perhitungannya itu. Nah, hal-hal seperti itu jadi dari pemahaman proses bisnis tadi, kalian sudah bisa menentukan tujuan audit. Dari tadi kita diskusi aja udah ketemu tujuan audit. Tinggal kalian uraikan nanti prosedurnya apa. Gitu ya. Jadi kalau audit sebenarnya sederhana, pakainya kita bermain logika saja. Jadi logika kita ini. Saya sendiri mungkin kalau pemahaman akuntansinya ya, kalian lebih paham dari saya. Karena kalian masih setiap hari berkutatnya hitung-hitungan akuntansi. Kalau saya kan udah macam-macam di pekerjaan. Tapi saya hanya menggunakan logika logical thinking di dalam proses audit. Nah, makanya tadi saya pendekatannya seperti itu. Jadi kita kadang tidak harus menguasai detail, tapi kita kuasai alur berpikirnya. Kalau audit itu pasti begitu. Nah, perkara nanti kita detailnya tidak menguasai, maka kita lakukan penggalian informasi kepada klien kita untuk kita mendapatkan pemahaman proses bisnis lebih dalam. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya stop share. Silakan dari kelompok 6 untuk menampilkan pemaparannya. Tadi hanya ini aja, pengantar aja. Kira-kira alur berpikirnya cara audit seperti itu. Nanti kita lihat dari kelompok 6. Nanti saya juga ingin melihat dari kelompok 1. Kita nanti perbandingkan apakah stylenya sama, bisa jadi stylenya juga berbeda. Nanti kita lihat seperti apa untuk ini ya.
tampilan ini. Oh, belum bisa di-share ya? Izin share screen, Pak. Oke, sudah saya ini kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 6 akan intro dulu terlebih dahulu untuk presentasi kita pada hari ini. Nah, kelompok 6 itu terdiri dari Asyafa Hadi, absen 1, Amir Rafi, Kue, absen 2, Dwiki, absen 6, saya sendiri Sadam Ramadan Utama, absen 22, dan terakhir saya Jundi Saifullah Ahmad, absen 25. Pada hari ini kelompok kita akan menjelaskan tentang assignment 5. Ya, mari dimulai dari program. Silahkan. Selamat sore Pak Riza dan teman-teman. Di sini saya akan memaparkan mengenai program audit terkait prepaid expense pada Apple Blossom. Yang pertama terkait tujuan auditnya yaitu 1. Prepaid expense adalah pengeluaran yang benar-benar dibayar oleh perusahaan terkait asersi existence dan occurrence. Yang kedua, seluruh prepaid expense telah dicatat terkait asersi completeness. Yang ketiga, saldo prepaid expense merepresentasikan alokasi yang tepat antara aset dan beban terkait asersi valuation and allocation. Yang keempat, prepaid expense merupakan penangguhan yang layak terkait asersi right and obligation. Dan yang terakhir, prepaid expense telah disajikan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan terkait asersi presentation and disclosure. Kemudian untuk program auditnya yaitu yang pertama, meminta rincian saldo asuransi dan sewa dibayar di muka, serta lakukan vouching ke dokumen pendukung atau invoice untuk menguji asersi existence dan occurrence, valuation allocation, dan right and obligation. Selanjutnya, melakukan konfirmasi atas asuransi yang dimiliki perusahaan untuk menguji asersi existence dan occurrence, right and obligation, dan completeness. Yang ketiga, melakukan cek fisik terhadap saldo perlengkapan untuk menguji asersi existence dan occurrence. Yang keempat, melakukan rekalkulasi terhadap rincian asuransi dan sewa dibayar di muka untuk menguji asersi existence dan occurrence, completeness, valuation and allocation. Yang kelima, melakukan prosedur analitis untuk kewajaran terhadap seluruh saldo beban dibayar di muka untuk menguji asersi existence dan occurrence, completeness, dan right and obligation. Dan yang keenam yaitu memastikan seluruh pengungkapan terkait dengan beban dibayar di muka sudah diungkapkan secara andal. Nah, sebentar Mas Dwiki. Iya. Berhenti di sini dulu. Saya penasaran ini ingin tanya ya. Dari tujuan audit, prepaid expense pengeluaran yang benar-benar dibayar oleh perusahaan. Ini kata-katanya betul benar-benar ini ya dibayar ya. Iya Pak. Berarti kalau prepaid expense sudah dibayar ini berarti. Iya. Nah, ini saya tanya aja, ini kebetulan saya anggap aja saya belum tahu nih, pura-pura nggak tahu, saya hanya dari bahasa saja nih. Kan kalau pembaca ini ya, pembaca program kerja kan orang macam-macam, siapa saja boleh membaca nih. Bahkan kadang-kala saya dulu pernah waktu di mana, di Mamuju, mungkin ada yang pernah ke Mamuju sini? Ini sharing aja. Dulu saya pernah ada saat audit, saya audit yang objek audit saya itu bermasalah secara hukum, dipanggil akhirnya pimpinan di sana menjadi tersangka, saya dipanggil oleh kejaksaan. Yang ditanya kepada saya pertama setelah pertanyaan umum, apakah Anda sehat dan lain-lain, bagaimana program kerja audit Anda, bagaimana prosedur yang audit yang Anda lakukan. Nah, itu ditanya program kerjanya itu.
Itu makanya ini sangat penting sekali ya. Jadi pembaca kita bisa jadi nanti aparat penegak hukum juga bisa. Jadi orang yang nggak tahu, tidak hanya auditor yang baca. Nah, Pak, boleh izin menjelaskan nggak, Pak? iya silakan, nggak apa-apa. Jadi tujuan audit ini tuh kita ambilnya dari buku Apple Blossom-nya sendiri yang bentar, Pak. Bentar. Nah, di halaman 157 yang poin 1 tuh dia bilang prepaid expenses are bona fide expenditures paid by the company. Nah, setelah itu kita tuh cari tahu apa artinya bona fide. Nah, bona fide itu pas di search di KBBI itu artinya tuh dapat dipercaya dengan baik atau jujur. Nah, jadi kita mengartikan bahwa si prepaid expense itu tuh pengeluarannya benar-benar dibayar oleh perusahaan. Iya, oke. Jadi dari kata bona fide-nya itu kita merepresentasikan sebagai benar-benar dibayar gitu, Pak. Iya. Ini ya, makasih Mbak Alsafa ya telah menjelaskan. Jadi ini sebagai pengalaman ya. Jadi kita hati-hati dalam menerjemahkan. Makanya tadi saya sengaja mensetelkan tadi video tadi. Nah, jadi bedanya aset dengan liabilities kan kalau aset akan adanya future benefit. Nah, bukan berarti itu dibayar ya, tapi di kemudian hari akan ada manfaat. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau tujuan audit kalian hanya menulis prepaid expense adalah pengeluaran yang benar-benar terjadi. Nah, gitu cukup itu. Nah, pengeluarannya tidak hanya berupa uang tapi pengeluaran dalam artian timbulnya kewajiban dan sebagainya itu. Jadi kata-katanya prepaid expense adalah benar-benar terjadi, titik itu aja udah. Jadi memastikan saya paham maksudnya nih, tapi kebetulan saya adalah auditor. Nanti kalau yang baca bukan auditor kan beda lagi pemahamannya gitu, ya. Nah, ini yang pertama. Seluruh prepaid expense telah dicatat, ini oke ya. Saldo prepaid expense merepresentasi alokasi yang tepat antara aset dan beban, ya ini oke. Nomor 4 nih, prepaid expense merupakan penangguhan yang layak. Nah, ini saya juga berusaha memahami maknanya nih. Gimana? Menurut kalian maknanya apa nih kira-kira? Nggak apa-apa. Gimana? Mas Dwiki, Mas Adam, Mbak Alsafa, Mas Said. Nah, ini kan kelompoknya ini semua nih. Yang di layar saya soalnya kelihatan wajahnya itu. Yang ini soalnya kalau Zoom kan nggak semuanya kelihatan ini. Pak, maaf kata Dwiki laptopnya habis baterai. Oh, ya udah di ini aja di ini kan ada backupnya kan? Iya, ada, Pak. Siapa yang nayangkan itu? Nah, ganti yang lain. Sambil menunggu gimana kalau penangguhan? Penangguhan yang layak? Pak, izin share screen lagi ya, Pak. Iya, silakan.
Ya, suaranya masih mute ini. Atau memang belum berpendapat ini? Oke. Atau memang itu penangguhan yang layak? Bahasanya seperti itu memang dari sananya? Jadi begini, nah kita tuh ngambil tujuan auditnya tuh kan dari buku Apple Blossom, terus kita translatein gitu Pak. Nah, Oh, ya udah. Oh, terus di Apple Blossom-nya itu yang nomor 4 itu disebutin prepaid expenses are proper deferrals, terus jadi kita mengartikannya seperti itu Pak. Tapi oh. emang agak bingung juga sih. Jadi gini, baik, terima kasih Mbak Sarah. Jadi kalau kalian membaca terjemahan bahasa Inggris, kalian utamakan dapatkan konteksnya. Jadi yang kata kuncinya itu proper deferral itu adalah propernya, kata-kata proper. Proper itu kan layak itu banyak maknanya, maksudnya itu benar-benar punyanya dia. Kalau bukan punyanya dia, nggak layak untuk diakui kan istilahnya gitu. Jadi nanti kalian pakai bahasa kalian saja kalau di tujuan audit ini. Bahasa yang kira-kira orang di konteks di Indonesia itu bisa dipahami oleh orang Indonesia gitu. Jadi gitu ya nanti ya. Untuk yang lain nih semuanya nih. Jadi nanti disesuaikan aja dengan konteks di kita. Jadi kata kuncinya tadi proper. Proper itu layak itu kalau di luar itu pemahaman itu lebih ini ya, nggak kayak di kita layak adalah layak. Kalau di luar tuh layak itu proper itu lebih luas. Jadi memang kalau bukan punyanya jangan diakui. Kalau ini nggak di sini posisinya jangan taruh di sini. Nah itu kata-katanya proper. Itu ya nanti untuk ini ya. Ini kemudian yang berikutnya ini. Saya ingin tanya satu lagi pertanyaan dari saya. Ini buat sekalian ini. Melakukan cek fisik terhadap saldo perlengkapan. Nah, ini maksudnya apa? Terhadap perlengkapannya Pak maksudnya Pak. Terhadap perlengkapannya. Oh, memang ada perlengkapannya ya di sini ya? Ada fisiknya Pak kalau nggak salah di narasinya ada Pak di halaman 155 Pak. Oke. Yang apa yang dilakukan cek fisiknya? Perlengkapan yang mana? Kan ada beberapa nih di sini, prepaid expense-nya. Ada yang rent, ada yang sewa, ada yang asuransi. Yang dilakukan cek fisik atas yang mana? Office supplies dan small tools Pak. Oke. Bagus, berarti kalian mengerjakannya benar-benar mengerjakan kalau gitu kan. Ya ini ujiannya sebenarnya itu. Ini namanya tes substantif ya, uji detail. Nah ini berarti benar-benar mengerjakan. Mudah kan kalau pengajar tuh ngecek. Nah, silakan. Siapa? Ini yang ingin menyampaikan? Selanjutnya ada prosedur analisis. Nah, ya. Jadi ini ada Apple Blossom Callan Company Analytical Procedure Performed on Prepaid Accounts. Tanggalnya 31 Desember 2003. Jadi kan prosedur analitis itu kita membandingkan dengan saldo yang tahun lalu. Oh, maaf, sinyalnya soalnya putus-putus Mbak. Sinyalnya agak ini. Oh video nggak apa-apa Mbak kalau kira-kira memang ini videonya dimatikan aja biar bisa ini. Nggak terlalu berat apa namanya? Ini Atau mungkin ini teman satu kelompoknya bisa membantu Mbak Alsafa
untuk menggantikan untuk memaparkan? Kelihatannya ada permasalahan koneksi nih kelihatannya. Wah. Ya ini dinamikanya kalau PJJ ini ya. Koneksi itu berpengaruh ini. Saya membayangkan kalau pada saat ujian detik-detik terakhir ya perjuangannya ya seperti ini ya. Kalau udah ini. Izin Pak. Ya, silakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Said Pak. Oke. Silakan Mas Said. Oke, Vicky D3. Oke. Oke, jadi untuk balance tertanggal 31 Desember tahun 2002 ini kami dapatkan dari kertas kerja audit tahun sebelumnya, yaitu prepaid rent sebesar 5.000, rent expense 3.750, sampai yang terakhir small tools expense sebesar 3.359. Nah, selanjutnya pada tahun ini kami mengambil dari working payout balance current years pada tahun 2003 untuk balance tanggal 31 Desember 2003. Di situ saldo prepaid rent adalah sebesar 1.250, untuk rent expense adalah 3.750, kemudian untuk office supplies sebesar 9.964, office supplies expense sebesar 12.380, small tools sebesar 6.541, dan small tools expense sebesar 6.419. Nah, dari saldo antara dua tahun tersebut terdapat perbedaan. Dari prepaid expense terdapat perbedaan sebesar 3.750, yang semula dari tahun 2002 sebesar 5.000, pada tahun 2003 hanya tersisa 1.250. Sedangkan untuk rent expense tidak terdapat perubahan dalam dolar. Untuk office supplies terdapat perubahan sebesar 1.307, di mana dalam hal ini terdapat penambahan office supplies pada tahun 2003. Sedangkan untuk office supplies expense terdapat perubahan sebesar $2.697. Hal ini terjadi karena peningkatan untuk supplies expense terjadi. Untuk small tools terjadi penurunan sebesar 621, sedangkan untuk small tools expense terjadi kenaikan sebesar 3.060. Makasih Jindi. Jadi teman-teman dari sini kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa walaupun presentasi perubahan pada akun-akun di atas cukup besar, ada yang sampai 91%, ada yang penurunannya sampai 75%, namun hal tersebut tidak material. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amira. Baik, selanjutnya untuk indeks D2, ini diambil dari informasi pada buku halaman 159. Isinya tentang konfirmasi asuransi, yaitu dengan ini dikonfirmasi bahwa selama tahun 2003, Apple Blossom Cullen Company memiliki polis asuransi yang terdaftar dengan agensi berikut.
Yang pertama ada Southwestern Fire and Casualty pada polis 4628-18001 untuk risiko kebakaran dan perluasan atas bangunan pabrik dan isinya sebesar $1.500.000 tertanggal 1 Juli 2001 dengan jangka waktu 2 tahun dan premi $17.562. Lalu untuk polis 4628418002 untuk risiko kebakaran dan perluasan atas bangunan pabrik dan isinya sebesar $2.500.000 tertanggal 1 Juli 2003 dengan jangka waktu 2 tahun dan premi $31.250. Lalu ada dari Outline Insurance Group untuk polis AB 6048R3 untuk hutang truk sebesar $500.000 tertanggal 31 Maret 2002 dengan jangka waktu 1 tahun dan premi $4.918. Lalu untuk polis AB 6048R4 untuk hutang truk sebesar $500.000 tertanggal 31 Maret 2003 dan jangka waktu 31 tahun dengan premi $4.815. Lalu dari State Mutual polis 60218049 untuk kewajiban umum sebesar $50.000, $100.000 dan $10.000 untuk tabrakan $100 dan komprehensif $100 tertanggal 1 Oktober 2001 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi $17.703 untuk kewajiban, $13.067 untuk tabrakan dan $7.587 untuk komprehensif. Dan yang terakhir, American Fidelity and Casualty pada polis KH 8034 untuk obligasi kesetiaan kepada karyawan $250.000 tertanggal 30 Juni 2002 dan jangka waktu 3 tahun pada premi $8.810. Selanjutnya untuk indeks D1. Di sini yang pertama ada pemberi asuransi Southwestern Fire and Casualty pada asuransi Fire and Extend Coverage Plan Building and Contents. Besar asuransinya $1.500.000 dengan termin mulai 1 Juli 2001 sampai 1 Juli 2003. Beginning balance, informasi beginning balance-nya ini dari buku halaman 298, yaitu sebesar 4.390 dan seluruhnya telah dibebankan, sehingga saldo akhirnya 0. Selanjutnya untuk asuransi polis 4628418002 besar asuransinya $2.500.000 tertanggal 1 Juli 2003 sampai 1 Juli 2005 dengan premium yang baru dibayarkan $31.250 dan telah dibebankan selama 6 bulan sebesar $7.813 sehingga saldo akhirnya $23.438. Selanjutnya untuk dari pemberi asuransi Outline Insurance Group pada polis AB 6048R3 untuk utang truk yaitu besar asuransi sebesar $500.000 tertanggal 31 Maret 2002 sampai 31 Maret 2003. Beginning balance-nya 1.229 seluruhnya. Lalu untuk polis AB 6048R4 besar asuransi $500.000 tertanggal 31 Maret 2003 sampai 31 Maret 2004 baru dibayarkan sebesar $4.815 dan telah dibebankan selama 9 dari 12 bulan sebesar $3.611 sehingga saldo akhirnya $1.204. Lalu untuk yang dari pemberi asuransi State Mutual
pada polis 60218049 untuk public liability yang tertanggal 10 Januari 2001 sampai tertanggal 1 Oktober 2001 sampai 1 Oktober 2004. Beginning balance-nya 10.327 dan telah dibebankan selama 1 tahun itu sebesar 5.901 sehingga saldo akhirnya 4.426. Lalu untuk asuransi collision itu tertanggalnya sama dan beginning balance-nya 7.622 yang telah dibebankan selama 1 tahun juga, yaitu sebesar 4.356 sehingga saldo akhirnya 3.266. Lalu asuransi komprehensif dengan dengan beginning balance 4.426 dan telah dibebankan 1 tahun sebesar 2.529 dan saldo akhirnya 1.897. Yang terakhir dari pemberi asuransi American Fidelity and Casualty pada polis KH 8034 untuk Fidelity Bond on Employee dengan besar asuransi 250.000 tertanggal 30 Juni 2002 sampai 30 Juni 2005. Beginning balance-nya 7.342 telah dibebankan selama 1 dari 3 tahun sebesar 2.937 sehingga ending balance-nya 4.405. Dari informasi-informasi yang telah disebutkan dapat diketahui saldo akhir prepaid insurance per audit sebesar 38.636 dan saldo akhir prepaid insurance per book-nya sama 38.636. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang prepaid trend dan extend-nya. Nah, di sini terdapat kontrak sewa yang didapat dari sumber tertulis terdapat kontrak sewa sebesar 7.500 dibayar di muka setiap 1 Mei di setiap tahun genap. Perlu digarisbawahi di setiap tahun genap. Dimulai pada tanggal 1 Mei tahun 2000. Nah, di sini kita tahu nih kalau pembayaran berikutnya itu pada tahun 2002. Langsung aja kita buat schedule-nya nih di bawah. Pada tahun 2002 terdapat 8 bulan pemakaian, yaitu dari Mei sampai Desember. Maka perhitungannya adalah 8/24 bulan dikali dengan 7.500. Kemudian tahun 2003 ada 12 bulan pemakaian. Maka 12 dibagi dengan 24 bulan dikali dengan 7.500. Nah, sehingga dari hasil rekalkulasi auditor di sini ternyata sudah confirm dengan saldo klien, baik saldo awal pembebanan, saldo akhir. Sehingga tidak perlu koreksi untuk prepaid trend. Lanjut. Nah, dalam keterangan auditor, kita sudah melakukan opnam fisik terhadap supplies dan small tools. Dan didapat supplies yang tersisa sebesar 9.964. Hal ini sama dengan trial balance client, yaitu 9.964. Begitu juga dengan small tools, berdasarkan hasil opnam fisik, terdapat 6.541. Sama dengan trial balance client, yaitu 6.541. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan meringkas dan menegaskan kembali beberapa hal yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, jadi dalam audit atas prepaid expense ini, kami membuat kertas kerja utama sebagaimana ditunjukkan dalam schedule D ini.
Nah, dalam schedule ini kami membandingkan saldo akun berdasarkan working trial balance Apple Blossom dengan hasil pemeriksaan kami. Nah, adapun akun-akun yang kami bandingkan adalah akun-akun terkait prepaid expense, mulai dari prepaid insurance sampai dengan small total expense. Nah, dapat kita lihat di sebelah kiri, saldo per buku itu kami peroleh dari current year's working trial balance yang disusun oleh Apple Blossom. Nah, sedangkan di sebelah kanan, saldo per audit kami ambil dari kertas kerja pemeriksaan dari indeks D1 sampai dengan D5 yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, baik, yang pertama adalah terkait prepaid insurance. Nah, jadi sebagaimana telah disebutkan oleh Amira, kami telah melakukan konfirmasi atas polis asuransi yang dimiliki oleh Apple Blossom. Dan kemudian kami melakukan rekalkulasi dan menuangkannya dalam schedule D1. Ya, di situ berdasarkan rekalkulasi, kami mendapatkan nilai prepaid insurance adalah sebesar 38.636 pada tanggal 31 Desember 2003. Nah, terkait dengan hal itu, kami juga melakukan rekalkulasi atas saldo insurance expense dan kami mendapatkan nilai sebesar 32.765. Nah, berikutnya untuk saldo akun prepaid rent, sebagaimana dijelaskan oleh Sadam tadi, pada schedule 4 adalah sebesar 1.250. Nah, saldo prepaid rent ini berasal dari kontrak sewa Apple Blossom kepada United Properties. Nah, kami telah melakukan pengujian terhadap sewa tersebut dan melakukan vouching atas detailnya dari kertas kerja audit tahun sebelumnya. Setelah kami melakukan rekalkulasi, kami mendapatkan saldo akhir prepaid rent sebesar 1.250, sedangkan rent expense untuk tahun 2003 adalah sebesar 3.750, bagaimana yang telah disebutkan oleh Sadam tadi. Nah, adapun untuk office supplies inventory dan small tools inventory, berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan, kami mendapatkan nilai 9.964 untuk office supplies dan 6.541 untuk small tools inventory. Nah, dari akun-akun yang telah saya sebutkan sebelumnya, seluruh saldo akun terkait prepaid expense menurut catatan buku Apple Blossom telah sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Dengan demikian, berdasarkan cek fisik yang kami lakukan atas office supplies dan small tools inventory, kami gunakan sebagai dasar untuk menentukan bahwa nilai office supplies expense dan small tool expense telah sesuai karena berdasarkan kebijakan akuntansi Apple Blossom, pembelian office supplies dan small tool inventory langsung dicatat ke akun office supplies inventory dan akun small inventory. Dengan demikian, saldo expense dapat dihitung dari saldo awal ditambah pembelian kemudian dikurangi dengan saldo akhir. Dalam hal ini, saldo awal telah kita dapatkan dari kertas kerja sebelumnya dan saldo akhir juga telah kita dapatkan berdasarkan perhitungan fisik. Nah, namun di sini, berdasarkan data yang tersedia, kami belum dapat membuktikan apakah pembelian telah dicatat sesuai dengan dokumen sumber, dan kami juga belum dapat memastikan besarnya pembelian supplies yang dilakukan oleh Apple Blossom. Hal ini dikarenakan selama kami melakukan saat kami mempelajari tidak disebutkan adanya pembelian supplies, besaran pembelian office supplies. Nah, namun di sini kami menggunakan asumsi bahwa pencatatan akuntansi atas pembelian supplies telah sesuai dan Apple Blossom tidak melakukan kesalahan dalam kalkulasi atas beban atas office supplies expense dan small tools expense. Nah, dengan demikian kami menganggap bahwa office supplies expense juga telah disajikan sesuai dengan seharusnya. Nah, terakhir dapat kita lihat pada schedule ini, terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan antara saldo buku Apple Blossom dengan hasil pemeriksaan kami, sehingga menurut kami tidak diperlukan adanya koreksi. Dengan demikian, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan dan didukung dengan pelaksanaan prosedur analitis yang tadi dijelaskan oleh Safa, kami menyimpulkan bahwa dalam post prepaid expense tidak terdapat salah saji material dan telah disajikan secara wajar serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Itu saja, waktu saya kembalikan ke Sadam. Tadi kita dari kelompok 6 sudah memaparkan
tentang assignment 5. Atas perhatiannya terima kasih sebelumnya, dan kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman sekalian. Ya, silakan dari yang lain. Kalau ada yang ditanyakan atau ada yang ini, malah ada temuan dari yang lain, siapa tahu kelompok 1 ada temuan. Oke, nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada mungkin terima kasih. Ini terima kasih untuk kelompok 6 ya, sudah memaparkan. Kalau gitu saya akan ini ya, nanti kita akan break 15 menit, tapi nanti setelahnya saya akan kita diskusikan atas ini. Tapi sebelumnya nih, sebelum break, saya ingin melihat dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa ditampilkan untuk program kerja auditnya. Saya ingin membandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 6. Bagaimana pendekatan yang digunakan, apakah sama atau berbeda? Kelompok 1, silahkan. Iya Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silahkan tampilkan aja. Oh ya, di LMS belum masuk ya, Mbak Sani ya? Iya Pak, belum Pak. Oh Tadi. iya, nanti diunggah aja ya, Ya. biar terdokumentasi ya. Kalau audit kan semuanya nanti terdokumentasi. Jadi kalau diaudit sama lembaga nanti di akhir juga ada, oh ini memang ada pekerjaannya itu. Baik Pak. Di bagian yang program audit ya Pak? Program audit aja. Kan kalau dalamnya kan ini adalah 38636 sama ini ya. Nah ini coba lihat. Tujuan audit, memastikan prepaid benar-benar ada, prepaid expense sudah dicatat, prepaid hak legal klien, klasifikasikan. Oke, turun ke bawah ininya. Konfirmasi, inspeksi, hasil konfirmasi, vouching, konfirmasi tidak diperoleh, inspeksi dokumen, oke, rekalkulasi, vouching prepaid insurance, rekalkulasi, oke, apa dulu? Prepaid rent. Oh, ini berarti kalian pendekatannya dikelompokkan ya berdasarkan jenis ini ya. Ya, berdasarkan jenis prepaid expense-nya ya. Ke bawah coba lihat di bawahnya prepaid rent. Tekan pengungkapan. Oke, supply. Oke. Naik ke atas lagi coba. Lakukan prosedur analitis, ada prosedur analitisnya, meminta rincian saldo. Oke, terima kasih ini dari kelompok 1. Jadi tadi pendekatan dari kelompok 6 maupun kelompok 1 ini bisa ya. Kalau saya lihat ini juga oke juga untuk kelompok 1. Ini pendekatannya dibuat lebih detail dan dikelompokkan per jenis dari prepaid expense-nya. Tapi pada prinsipnya ini adalah style atau gaya menuangkan di dalam program kerja audit. Jadi kalau nanti saya kalau melihat seperti itu, berbeda gaya nggak ada masalah. Tapi yang penting tujuannya tercapai. Jadi itu ya. Tujuannya adalah program kerja audit kita itu bisa dipahami oleh si pembaca, terutama auditor-auditor yang baru, yang memang dia belum pengalaman. Kalau membaca itu bisa paham. Nah ini baik yang disajikan kelompok 6 maupun kelompok 1 bisa sama-sama bisa dipahami. Dan ini untuk kelompok 1 saya lihat lebih terklasifikasi, lebih ini ya, lebih kelihatan pengelompokannya, lebih jelas di sini. Paling nanti tinggal kalau ujian ya disesuaikan lah nanti dengan waktu yang ada kan kalau ini. Tapi ini lengkap ini untuk yang disampaikan kelompok 1 untuk ininya.
Di apa namanya, di akhirnya ada perbedaan nggak, Mbak, untuk Mbak Sania? Untuk apa namanya, ulasannya di dalam dengan yang dipaparkan oleh kelompok 6 tadi? Kalau untuk isinya sih sama aja sih, Pak. Simpulannya sama ya, secara hasil akhirnya ya, berarti nggak ada perbedaan. Nanti akan saya ulas untuk baik dari kelompok 1 ataupun kelompok 6 terkait prepaid expense. Tapi nanti kita break dulu ya, 15 menit. Kalau yang ingin nanti sholat dulu, silakan sholat. Mau makan snack ya silakan mau makan snack dulu. Baik, nanti kita lanjut pukul 15:35 ya. Nanti 15:35 kita akan lanjut lagi. Silakan kalau mau close off video dulu silakan.
Baik, kita mulai kembali ya. Kita lanjut. Sudah 15.35. Sudah ini kembali semua? Oh, sudah. Oke. Bisa minta tolong untuk tadi punya kelompok 1 Mbak Saninya bisa ditampilkan untuk program kerja auditnya. Baik Pak, izin share screen lagi ya Pak. Iya, silakan. Baik. Jadi ini sedikit mereview ya tadi pembahasan yang disampaikan dari kelompok 6 maupun tadi yang ada di depan layar kita yang program kerja auditnya kelompok 1. Jadi prepaid expense itu adalah termasuk aset. Secara risiko boleh dikatakan inherent risk-nya cukup rendah ya karena tidak terlalu kompleks dan biasanya terkait prepaid expense itu merupakan sesuatu yang sudah rutin dilakukan oleh sebuah perusahaan seperti sewa atau asuransi itu secara kegiatan operasional biasanya sudah rutin dilakukan. Jadi angka-angkanya pun biasanya dari tahun ke tahun ya tidak perubahannya tidak begitu signifikan gitu. Berbeda dengan kalau seperti persediaan, inventory, kemudian terkait pembelian ataupun misalnya penjualan, sales itu cukup fluktuatif ya, karena itu sangat terkait dengan operasional perusahaan. Jadi karakteristiknya ini lebih resikonya lebih rendah. Tapi bukan berarti karena inherent risk-nya rendah maka kita abaikan, tidak selalu seperti itu. Karena dalam kondisi tertentu bisa jadi terkait prepaid expense itu bisa cukup signifikan gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi ini oleh karena itu kita tetap mempelajarinya. Kemudian karena ini termasuk dari aset, sebagaimana tadi telah kita diskusikan, kecenderungannya itu overstated. Itu umumnya seperti itu, tapi ya tidak selalu. Jadi tergantung tergantung situasinya. Kita audit dalam konteks perpajakan, cenderungnya kalau yang aset-aset itu malah bukan overstated tapi understated, karena kalau orang pajak itu kalau ketemu pajak ya, biasanya perusahaan itu ngakunya rugi terus kan. Biasanya seperti itu. Jadi supaya dia tidak tidak kena pajaknya tidak besar gitu. Jadi kadang-kala kalau kalian mengaudit harus lihat dulu tujuannya. Tujuannya ini terkait laporan keuangan atau terkait perpajakan. Jadi situasinya biasanya kondisi-kondisinya risikonya akan berbeda. Kemudian pengujian yang kita lakukan tahap-tahapnya ya seperti biasa kalau program kerja audit kita lakukan dulu yang umum, kita dapatkan dulu dokumen-dokumennya. Kalau kita biasa lihat kan kita pasti minta neracanya pasti kita sudah dapat ya neracanya, kemudian kita minta kalau kemarin aset itu ada daftar aset, kalau kita bicara prepaid expense tergantung, yang ada apa misalnya terkait sewa ya kita minta daftar sewanya, kalau terkait asuransi ya kita minta daftar asuransi yang ada yang diperjanjikan atau diikat oleh perusahaan itu. Jadi tergantung ini ya kita minta daftarnya dulu, kita cek angka-angkanya sesuai atau tidak, footing, kemudian kita lakukan tie up dengan dokumen-dokumen lain, cocok atau tidak itu yang kita lakukan. Kemudian kita bisa juga ini bisa dipertukarkan atau bolak-balik. Tadi kita minta dokumen-dokumen tadi daftar tadi atau kita lakukan dulu namanya prosedur analitis. Kita bandingkan ya. Kalau di contoh tadi kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya kita bandingkan. Nah, bisa jadi kita bandingkannya tidak hanya dengan tahun sebelumnya. Kalau ada informasinya, ini kebetulan
mungkin karena di bukunya ini kita tidak mengkaitkan dengan aset ya. Sebenarnya kalau bisa jadi kita mengkaitkan dengan aset. Misalnya ada asuransi. Asuransinya terkait apa misalnya? Oh, asuransinya terkait gedung. Nah, kita cocokkan. Kalau misalnya prepaid expense-nya dan expense atas asuransi tersebut meningkat, apakah ada peningkatan aset gedung atau jumlah aset gedungnya bertambah? Ada tidak? Nah, itu kita lihat. Kalau tidak ada peningkatan, ya kita harus mempertanyakan kenapa kok ada peningkatan prepaid expense ataupun expense-nya padahal asetnya yang diasuransikan tidak bertambah. Nah, itu contoh prosedur analitis ya. Bukan berarti salah kita pertanyakan, oh ternyata peningkatan ini karena memang tarif dari preminya meningkat, tahun ini ditingkatkan karena lain sebagainya, yang terkait itu misalnya. Dinaikkan karena resikonya meningkat misalnya gitu. Oh, jadi bisa dijelaskan, jadi minimal kita lihat itu dulu gitu. Nah, ini bicara terkait tadi prosedur analitis. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan dokumen-dokumen umum, kita sudah lakukan footing dan cross footing, sudah kita cocokkan, maka kita buktikan baru masuk ke dalam asersi apa yang ingin kita buktikan. Jadi kalau tadi ada asersi occurrence ya, kita ingin memastikan kita ingin memastikan eksistensinya, maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, kita melakukan konfirmasi kepada siapa? Kepada agen penerbit asuransinya atau si penerbit asuransinya. Apakah benar nama kita atau nama perusahaan yang kita audit itu muncul di sana, memang ada gitu. Kalau ada berarti memang benar-benar ada. Atau kalau sewa kita punya kontak si perusahaan yang menyewakan pemilik gedungnya, kita bisa kontak. Kalau misalnya sewanya terkait sewa gedung. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kita bisa meminta dokumen sumbernya. Dokumen sumbernya apa? Kalau asuransi ya polisnya. Kalau sewa ya perjanjian kontrak sewanya gitu. Kita minta dokumen-dokumen sumbernya. Kita uji dokumen-dokumen sumbernya. Nah, itu alternatif kedua. Ketiga, kalau seandainya kita sudah tahun lalu yang mengaudit atau KAP atau akuntan publik yang mengaudit perusahaan itu kita juga, dan ini perjanjiannya itu merupakan perjanjian yang berlanjut dari tahun sebelumnya, misalnya sewanya lanjutan dari tahun sebelumnya, atau asuransinya lanjutan dari tahun sebelumnya, maka kita tidak perlu lagi melihat ke detail dokumen sumbernya, karena kita sebelumnya sudah mengaudit kan, yang audit kita juga, maka kita bisa mendasarkan saldo awal tahun ini berdasarkan hasil audit kita di tahun sebelumnya. Bisa kita gunakan itu. Jadi kita nggak perlu lagi menggali supaya lebih efisien. Tapi kalau yang sebelumnya yang mengaudit bukan kita perlu menguji lagi, kita perlu melihat benar tidak yang diaudit tahun kemarin. Minimal kita melihat prosedurnya yang sebelumnya itu sesuai atau tidak, maka baru kita bisa meyakini angka-angka dari hasil audit sebelumnya. Kalau kita mau menggunakan sebagai rujukan ya, itu jadi ada tiga alternatif untuk membuktikan eksistensi dari saldo akun dari prepaid expense tersebut. Jadi ada banyak cara untuk melakukan pengujiannya. Nah, selain itu, kita juga perlu melihat ke dalam dari dokumen sumber tadi. Maksudnya apa? Kaitkan dengan hak dan kewajiban. Jangan-jangan ini pada tanggal 31 Desember pada saat tutup buku, pada saat kita mengaudit, jangan-jangan misalnya asuransi tersebut sudah habis masa berlakunya. Atau sewanya sudah habis masa berlaku sewanya. Yaitu harusnya sudah tidak diakui lagi, kan bisa jadi seperti itu. Makanya kita perlu lihat dokumennya. Hati-hati di situ, itu yang sering terlewat. Kemudian terkait klasifikasi, perhitungannya, karena ini aset berubah menjadi expense pada waktunya ya, pada saat dibebankan, itu hati-hati jangan-jangan ada salah hitung biasanya kalau ini kaitannya dengan error ya, kesalahan manusia untuk menginput. Mungkin karena ngantuk atau namanya
petugas input data kan kadang-kadang sering lupa atau miss. Nah, ini yang kita perlu cek di situ gitu. Nah, kira-kira itu sih kalau untuk apa namanya, untuk prepaid expense, hal-hal yang memang perlu kita cermati. Oh ya, satu lagi. Tadi ada untuk misalnya rent ya, prepaid untuk apa namanya, rent expenses, beban-beban yang dikaitkan dengan sewa ya, atau prepaid rent. Itu perlu kita pastikan juga sifatnya itu operating lease atau financial lease. Itu perlu hati-hati ya. Nanti kalau di dalam soal-soal perlu dipastikan. Untuk case-nya di sini, kalau saya lihat adalah case-nya adalah operating lease. Karena memenuhi kriteria yang ada ditentukan di PSAK. Ya, kalau di kita kan acuannya kriterianya PSAK ya. Kalau di Apple Blossom dia punya kriteria lain. Kalau di sini disebut dia cancelable ya. Cancelable bisa di-cancel, ada kriteria itu, dia menyebutkan ada kata-kata itu. Jadi itu masuk kriteria untuk operating lease. Tapi kalau untuk yang lain, kalian perlu pastikan masuk tidak di kriteria di PSAK untuk sebagai operating lease. Jangan-jangan dia masuknya financial lease, hati-hati itu di situ ya. Jadi perlu dipastikan. Jadi satu lagi yang perlu saya tekankan di sini, bisa turun ke bawah Mbak Sania. Untuk ini mumpung kelihatan di sini ada, oke, paling yang kuning tadi ya, setelahnya prepaid rent. Supplies, ya. Di sini kita melakukan pengujian fisik, ya. Tapi dalam praktek nyata, seringkali kalau kita audit kan dihadapkan oleh keterbatasan sumber daya. Maka kita akan melakukan audit berbasis resiko. Di sini kalau lihat angka-angkanya supplies-nya itu cukup rendah, maksudnya tidak material, biasanya kita tidak sampai melakukan pengujian fisik. Biasanya seperti itu. Tapi harus jelas alasannya ya, kalau kita tidak melakukan itu atau di program kerja audit kita tidak dituangkan prosedur untuk melakukan pengujian fisik, harus bisa dijelaskan alasannya. Kenapa kita tidak melakukan pengujian fisik atas supplies? Yaitu karena memang nilainya misalnya tidak material, yang kita lakukan, kita fokuskan pada akun-akun yang berisiko tinggi. Ya itu yang perlu diungkapkan. Di prakteknya, di tugas kita di Apple Blossom, karena memang ini diperintahkan, ya kan, kalau ini, dan kita di sini tidak mempertimbangkan jumlah sumber daya kan, dianggapnya itu maka kita lakukan. Tapi kalau di prakteknya nanti perlu dipertimbangkan terkait ketersediaan sumber daya juga. Dan material atau tidaknya akun yang akan kita uji. Ya kan ada materialitas, ada overall materiality, performance materiality, termasuk kita menentukan akun-akun mana saja yang kita uji, itu kan juga kaitannya dengan materialitas. Dan resiko audit, makanya keluar di soal ujian, ya supaya dapat konsepnya gitu. Oke. Kira-kira itu penjelasan dari saya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait prepaid expense atau pembahasan kita pada hari ini. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silahkan. Yang office supplies inventory expense tuh jadinya kita anggap cocok aja ya Pak, karena yang pas cek fisiknya inventory yang office supplies maupun small tools-nya itu sama kan. Jadi expense-nya juga kita anggap sama aja Pak, walaupun nggak ada keterangan mengenai pembelian. Kalau tidak ada keterangan terkait pembelian, ya kita jangan menganggap sama. Tapi di sini kita beri aja catatan di kertas kerja kita bahwa tidak ada informasi terkait pembelian. Sehingga namun demikian nilainya dari total supplies-nya ini kan bisa kelihatan ya, nilainya material tidak nilainya? Enggak. Ditambahkan informasi, tidak dilakukan pengujian lebih lanjut atas supplies, atas misalnya pembelian supplies dikarenakan real. Gitu cara. Jadi kalau kita di dalam kertas kerja audit selalu seperti itu. Jadi misalnya kita melihat ada data yang kurang nih, kita harus mengungkapkan ada data yang kurang. Tapi kita mau tidak lanjuti atau tidak, mau kita teruskan tidak pengujian. Oh tidak, alasannya apa? Alasannya misalnya karena nilainya tidak material atau apa.
kita tuangkan di situ. Sehingga suatu saat ya ternyata dari itu ada perbedaan itu. Tetapi kita tidak melakukan, ya nggak apa-apa. Dulu nilainya nggak material dan ternyata perbedaannya juga tidak material. Jadi bisa Oh iya Pak, berarti kalau di kertas kerja D-nya disajikannya bagaimana ya Pak? Dikosongin aja per auditnya atau gimana? per auditnya. Nilainya sama seperti ini, tapi yang penting di bawahnya nih, di kata-kata kesimpulannya perlu ditambahkan. Atau ada keterangan di bawahnya, informasi bahwa nilai di atas tidak istilahnya belum mempertimbangkan, belum memasukkan komponen misalnya tadi pembelian atau apa, kita informasikan di sini. Jadi kalau kertas kerja audit yang paling penting adalah informasinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi seringkali ini sebagai informasi juga untuk kalian, di dalam proses pelaksanaan audit pada sebenarnya, kadangkala kita tidak memperoleh informasi atau data yang kita harapkan. Nah, kalau kita membuat simpulan, namanya auditor, kita harus menyajikan fakta apa adanya. Jangan sampai kita menggunakan asumsi, ya, asumsi yang tanpa data ya. Gitu. Bedakan antara professional judgment yang tanpa data. Kalau professional judgment itu kita tetap menggunakan data. Nah, dari data yang ada, menurut kita seperti apa ya? Kalau ini tadi yang disampaikan Mbak Sani ya, kita datanya aja kan nggak dapat. Nah, itu jadi bedanya auditor dengan kalau saya katakan dengan dukun, yaitu gitu ya. Kalau dukun itu tanpa data dia bisa menebak-nebak, kalau kita tidak seperti itu. Kita harus berdasarkan data, apa adanya kita tuangkan. Gitu. Makanya di dalam pemberian opini, kalau kita tidak mendapatkan akses atas informasi atau kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu karena informasi itu kurang, kita memberikan opini apa? Tidak menyatakan pendapat. Nah, auditor itu seperti itu kalau auditor ya. Dia kalau nggak ada data, dia tidak menyatakan pendapat. Jadi dia nggak berani ngomong itu jelek at first atau ngomong itu bagus, unmodified nggak berani. Karena kalau nanti auditornya bicara itu mengatakan sesuatu itu at first, ya nanti dia fitnah. Orang belum jelas kok, nggak ada datanya, kamu ngomong jelek. Nah, atau dia ngomong unmodified, mana datanya kalau ini unmodified? Nah, makanya dia tidak menyatakan pendapat. Itulah auditor itu prinsip dasarnya gitu. Jadi menyimpulkan atas dasar data dan informasi yang dia terima atau bukti-bukti audit yang dia terima. Dasarnya dari sana. Oke, ada lagi? Minggu depan temanya apa ya topiknya saya di RPS? Kayaknya tentang audit penggajian dan utang akrual, Pak. Oh, payroll ya, payroll ya. Oke. Nah, untuk payroll ini resikonya sebenarnya tinggi, tetapi pengendaliannya itu sangat baik sekali kalau payroll yang minggu depan. Jadi karakteristik berbeda lagi nih. Karena yang awas itu baik dari pemberi tugas, pemberi pekerjaan ataupun pegawai itu sama-sama memelototi. Kalau kelebihan bayar itu pasti yang perusahaannya ngomel. Kalau kurang bayar pasti pegawainya ngomel. Jadi pengendaliannya bagus. Kalau payroll itu saling mengecek ya. Tapi ternyata di balik itu semua ada beberapa hal yang menjadi titik rawan juga. Mungkin nanti sebagai pengantar, kemarin beberapa waktu yang lalu sempat heboh di televisi ya ataupun di medsos. Oh, gaji pegawai ASN fiktif yang orangnya sudah tidak ada masih dibayar sekian tahun. Nah, total berapa ratus juta. Nah, itu ada sempat heboh kemarin di itu adalah contoh permasalahan-permasalahan terkait payroll yang akan kalian coba untuk melakukan auditnya di minggu depan. Ya, mungkin ini ada lagi yang ditanyakan? Mungkin ini ya, sekali lagi saya kalau bicara terkait audit, kalian pahami terkait metodologinya ya. Kalau ilmu akuntansinya
kalian sudah dapat materi dari mata kuliah lain dan saya yakin kalian tinggal mengulang-ulang kembali mengenai teori akuntansinya, tetapi di sini saya ingin membawa kalian pada metodologinya. How to audit, bagaimana cara mengaudit, ya. Karena audit itu nanti dinamis. Kalau audit laporan keuangan, ya ketemunya ini saja, tapi nanti kalau kalian di dalam melakukan audit, bisa jadi tidak hanya laporan keuangan. Prosesnya tetap sama. Pemahaman proses bisnis, apa yang dipahami dari proses bisnis, ya kita berusaha mengetahui terkait risiko dan bagaimana pengendaliannya. Dari risiko dan pengendalian kita bisa paham, maka kita tentukan tujuan audit kita apa, kita tentukan prosedur auditnya seperti apa, baru kemudian kita lakukan pengujian, dan dari situ kita simpulkan. Jadi audit prinsipnya hanya itu saja. Nanti variasinya banyak. Audit sekarang ada namanya dibantu, kalau kalian pernah dengar data analytics yang atau kalian pernah dengar big data, yaitu sebenarnya kalau bahasa kita mata kuliah sekarang ya, kita melakukan prosedur analitis dengan teknologi, nah, gitu. Teknologinya bisa big data, termasuk data analitik, itu sebenarnya prosedur analitis, ya. Jadi konsep audit itu dari zaman dulu, pertama kali audit muncul sampai saat ini tidak berubah konsepnya. Tapi yang berubah adalah alat bantunya. Ataupun kita sekarang udah ngetren memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, pesan saya untuk kalian, pahami konsepnya. Teknologi berkembang, nanti kalian bisa update. Tapi kalau kalian tidak paham konsepnya, walaupun menggunakan teknologi, kalian tidak akan mendapatkan kuncinya. Jadi konsep itu paling penting untuk dipahami. Itu ya. Oke. Mungkin seperti biasa, untuk sesi terakhir, saya tetap akan buka melalui WA apabila ada yang ingin ditanya. Saya mungkin akan akhiri untuk sesi tatap muka secara langsung. Kalau memang tidak ada pertanyaan sampai sini, saya harapkan mungkin pesan saya kepada kalian tetap jaga kesehatan ya. Belajar harus, tapi kesehatan juga tetap harus dijaga. Karena ini beberapa di lingkungan saya saja sudah mulai banyak ini ya, tetangga-tetangga yang sudah mulai jatuh, sakit, karena ini kelihatannya peningkatan kasus COVID juga cukup meningkat. Semoga di kita nggak ada yang sakit ya, tetap sehat ya. Kalau misalnya ada pun, semoga bisa cepat sembuh. Baik, itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila tadi ada hal-hal yang kurang pas di dalam penyampaian, baik materi maupun tutur kata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan pesan saya terakhir, belajar di kampus tidak hanya teknisnya, karena kalau anak-anak STAN pasti sudah pinter-pinter. Tapi yang belajar di kampus adalah bagaimana kita membentuk pribadi-pribadi yang kuat. Dalam artian kuat mentalnya juga, integritasnya, semangatnya, pantang menyerahnya, itu yang harus kita bangun, terutama di era pandemi ini. Kalian dituntut sesuatu yang baru, situasi yang baru, resiko yang baru, tantangan yang baru. Nah, ini pengalaman buat kalian berharga, bisa untuk cerita anak cucu. Jadi kalau kalian sudah jadi mbah-mbah nanti bisa cerita, saya pernah mengalami perubahan yang cukup frontal, belajar dari tatap muka menjadi daring. Nah, ini kalian bisa cerita nantinya. Ini kalian mengalami sejarah secara langsung, dan sejarahnya seluruh dunia nih saat ini. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya, jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tutup ya.